Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Lahirnya Sang Wizard Pengembala. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 4. Cerita dimulai setelah membunuh para bandit. Terlihat Turan langsung berjalan mengikuti jejak roda yang dilewati oleh para bandit sebelumnya. Namun Turan berjalan melewati gurun itu dengan sebuah pikiran yang tertanam di dalam kepalanya. Turan mengatakan kalau dia telah membunuh orang lain sehingga membuatnya merasa bersalah. Akan tetapi Turan sama sekali tidak bisa membiarkannya begitu saja karena ia sudah diberikan peringatan oleh Korun. Mereka adalah orang-orang yang bisa memutuskan untuk merampok dan juga membunuh orang lain demi keuntungan mereka sendiri. Jika Turan mengampuni nyawa mereka hanya karena rasa kasihan, maka bisa dipastikan kalau mereka akan menargetkan orang lain lagi di lain waktu. Di saat itu, jejak roda yang diikuti oleh Turan mulai memudar dengan seiring tumbuhnya rumput liar yang menutupinya. Hatinya yang kacau perlahan mulai menghilang dengan mengingat segala sesuatu yang diajarkan oleh Korun. Dan tidak lama kemudian, akhirnya ia pun telah sampai pada dunia baru yang tidak lain adalah kota Murai. Terlihat Turan begitu bersemangat setelah melihat bagaimana keindahan yang dimiliki oleh kota itu. Sebuah kota kecil yang dipenuhi dengan bangunan yang tidak terlalu tinggi. Di tengahnya terdapat sebuah kastil yang merupakan tempat tinggalnya seorang bangsawan yang menguasai wilayah itu. Tanpa pikir panjang, Turan langsung berjalan memasuki kota Murai untuk mengumpulkan segala informasi yang ia butuhkan. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Turan bergumam, "Ini adalah pertama kalinya aku melihat ada begitu banyak orang-orang yang berkumpul seperti ini. Bahkan semua bangunan yang berdiri di tempat ini sangat berbeda dengan yang dimiliki oleh desa kami. Dan sekarang aku benar-benar merasakan kalau aku telah memasuki sebuah kota yang begitu mengagumkan." Kemudian Turan menyinggahi sebuah kedai yang menjual buah-buahan. Bahkan ia disambut oleh penjual itu dengan begitu ramah. Di saat itu Turan teringat dengan apa yang dikatakan oleh Korun. Jika dirinya telah sampai pada sebuah kota dan membutuhkan tempat beristirahat, maka yang harus ia lakukan adalah mencari penginapan. Ketika mendengar penjual itu yang menanyakan kalau ia ingin membeli apa, sambil melambaikan tangannya, Turan pun mengatakan kalau dia bukanlah seorang pelanggan. Mendengar Turan yang mengatakan itu sambil mengibaskan salah satu dari tangannya, orang itu berkata, "Jika dirimu tidak ingin membeli buah, maka pergilah sekarang juga." Turan bergumam, entah mengapa dia sama sekali tidaklah sopan. Apakah ada sebuah aturan yang tidak tertulis di kota ini kalau aku harus membeli sesuatu sebelum menanyakan sesuatu? Kemudian Turan pun menanyakan kepada penjualnya berapa harganya apel itu. Namun Turan begitu heran ketika mendengar orang itu yang mengatakan harganya dengan menggunakan mata uang yang sama sekali tidak ia ketahui. Orang itu berkata, "Dupit, itu adalah mata uang kota ini. Tetapi karena dirimu orang luar, maka kau boleh membayarnya dengan menggunakan koin lain." Sambil menyerahkan koinnya, Turan pun menanyakan di mana ia bisa menemukan sebuah penginapan yang cukup nyaman. Setelah menerima pembayaran, orang itu mengatakan kalau Turan bisa menemukan sebuah penginapan yang berada di tengah kota. Beberapa saat kemudian, akhirnya Turan pun telah sampai pada sebuah penginapan yang dikatakan oleh penjual buah. Di sana, dia telah disambut oleh seorang wanita cantik yang begitu menawan. Wanita itu mengatakan kalau namanya adalah Lena, dan dia adalah seorang pekerja yang melayani para tamu. Ketika mendengar Turan yang menanyakan berapa harganya satu malam, terlihat Lena hanya tersenyum sembari mengatakan kalau harganya 16 dupit. Lalu sambil menyerahkan sekantung koin, Turan berkata, "Saat ini aku ingin menanyakan sesuatu yang sangat penting kepadamu. Apakah di kota ini ada bounty untuk para monster yang kita dapatkan di dalam perburuan?" Setelah mengatakan itu, Turan bergumam, "Aku harus membunuh para monster dan juga menyerap mana mereka." Sebelumnya Korun mengatakan kalau kita bisa mendapatkan penghasilan dengan membunuh para monster. Namun Turan begitu heran ketika mendengar Lena yang hanya tertawa tanpa mengatakan sepatah kata pun tentang pertanyaannya. Lena berkata, "Tuan, seharusnya kau sudah tahu kalau di dalam dunia ini tidak ada yang namanya gratis, apalagi hal itu adalah informasi." Karena Turan memahami dengan apa yang Lena maksud, ia pun langsung memberikan secukup koin sebagai bayarannya. Dengan menerima bayaran itu, Lena pun mengatakan kalau Turan bisa mendapatkan bounty itu dengan menuju aula kota. Lena kembali berkata,
Aula kota itu adalah sebuah lokasi di mana mereka akan menangani berbagai macam urusan publik. Lalu para pejabat yang bekerja di tempat itu telah dipilih oleh sang penguasa kota ini. Tetapi karena hari sudah malam, mungkin saja aula kota sudah tutup. Jadi jika dirimu ingin mendapatkan bounty-nya, maka kau bisa pergi di besok hari. Namun Turan kembali menjadi heran ketika mendengar Lena yang menanyakan apakah dia adalah seorang hunter monster. Ketika mendengar Turan yang menanyakan apa yang ia maksud, Lena kembali berkata, "Yang aku dengar mereka mengatakan jika orang biasa memburu para monster, maka mereka akan menjadi seorang mage. Jadi apakah dirimu ingin menjadi seorang mage?" Tetapi aku berpikir kalau itu hanyalah tahayul belaka. Lalu orang-orang yang percaya akan hal itu hanyalah para idiot. Akan tetapi Turan langsung melemparkan pandangannya ke belakang ketika seseorang yang menyapanya. Orang itu berkata, "Itu adalah fakta yang sebenarnya. Ketika dirimu bisa membunuh seekor monster, maka kau akan bisa menjadi seorang mage. Dan aku sudah melihatnya dengan kedua mataku sendiri. Dan aku sama sekali tidak akan mati terkecuali kalau aku sudah menjadi seorang mage yang sesungguhnya." Diketahui kalau lelaki bertubuh besar itu bernama Midan dan dia adalah seorang kapten yang memburu para monster. Turan berkata, "Yang lebih penting saat ini adalah, bolehkah aku mendengarnya lebih banyak tentang sesuatu yang baru saja kau katakan?" Midan berkata, "Apakah yang kau maksud adalah bagaimana menjadi seorang mage dengan membunuh para monster? Yang aku tahu, seorang mage akan menjadi sangat kuat ketika mereka memburu para monster. Jadi dengan mengikuti sebuah prinsip yang sama, jika orang biasa seperti kita telah membunuh seekor monster, maka kita akan menjadi seorang mage. Dan kami berempat telah memburu para monster untuk menjadi seorang mage." Saat mendengar Turan yang bertanya apakah salah satu dari mereka sudah menjadi seorang mage, Midan kembali berkata, "Saat ini kami berempat belum menjadi seorang mage. Tetapi di kota ini hanya ada seorang mage yang dimiliki oleh tuan kota dan juga 3 orang di bawahnya. Tetapi yang aku dengar kalau dirimu ingin memburu para monster, namun kau sama sekali tidak akan bisa untuk melakukannya karena dirimu tidak memiliki sebuah senjata." Sambil menunjukkan ketapelnya, Turan mengatakan kalau itu adalah senjata yang akan ia gunakan untuk melakukan perburuan. Melihat itu, Midan berkata, "Meskipun ketapelnya begitu lusuh, akan tetapi kau masih bisa memburu monster kelinci ataupun seekor rubah dengan begitu mudah. Sebenarnya saat ini kami sedang mencari seseorang untuk menjadi seorang shooter. Jadi apakah kau tertarik untuk bergabung bersama kami?" Namun Midan hanya tersenyum ketika mendengar Turan yang mengatakan kalau dia tidak ingin bergabung bersama siapapun. Beberapa saat kemudian, sambil berbaring di kamarnya, Turan bergumam, saat ini tidak ada sebuah alasan untuk berburu bersama mereka. Tetapi sampai saat ini aku masihlah tidak percaya kalau aku benar-benar meninggalkan desa kami. Aku bertanya-tanya mulai dari sekarang apa yang akan terjadi dan juga bagaimana kehidupanku. Akan tetapi Turan langsung bangkit dari tempat tidurnya ketika mendengar seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Seketika itu juga Turan teringat dengan apa yang dikatakan oleh Korun. Korun mengatakan kalau dia sama sekali tidak boleh berhenti waspada meskipun dia berada di dalam penginapan. Bahkan Korun juga mengatakan kalau kota adalah sebuah tempat yang benar-benar tidak aman apalagi bagi seorang pendatang. Mendengar itu, Turan pun mengatakan kalau dia akan mengingat segala sesuatu yang ia ajarkan kepadanya. Terlihat Turan langsung bersiap untuk menggunakan kekuatannya ketika ia ingin membuka pintu kamarnya. Di saat itu, Turan tidak membuka semuanya karena ia masih sangat waspada jika ada seseorang yang mencoba untuk menyerangnya. Namun Turan langsung menyipitkan kedua matanya ketika menyadari kalau orang yang mengetuk pintu kamarnya adalah Lena. Sambil tersenyum, Lena berkata, "Apakah dirimu sudah tidur? Aku berpikir kalau malam ini begitu dingin, jadi aku datang ke kamarmu untuk memberikan kehangatan." Ketika mendengar Turan yang bertanya apa yang ia maksud, Lena kembali berkata, "Seperti yang aku katakan, demi mendapatkan sejumlah uang, maka aku akan melakukan apa saja yang kau inginkan dan itu termasuk dengan kehangatan." Mendengar itu, Turan berkata, "Aku sama sekali tidak membutuhkan apapun dari dirimu, jadi pergilah sekarang juga." Dengan wajah yang menggoda, Lena berkata, "Kau tidak usah berbohong seperti ini. Apakah kau tidak penasaran bagaimana kehangatan yang akan aku berikan kepadamu?" Namun Lena langsung terdiam ketika melihat Turan yang sama sekali tidak tergoda meskipun ia sudah berusaha untuk meningkatkan birahinya. Di saat itu, Turan teringat ketika melihat Korun yang berteriak kepadanya dengan begitu keras. Korun berkata, "Turan, kau harus berhati-hati kepada para pelayan penginapan jika ia mencoba untuk merayumu. Asal kau tahu, kebanyakan dari mereka sudah terjangkit penyakit kelamin."
Meskipun seorang mes memang memiliki ketahanan terhadap penyakit berbahaya, tetapi jika dirimu ceroboh, maka kau akan menularkan penyakit itu kepada wanita lain. Jadi, dengarkan aku baik-baik. Kau jangan pernah sekalipun membiarkan hawa nafsumu untuk menjebakmu ke dalam sesuatu yang akan kau sesali. Sambil memperhatikan kepergian Lena, Turan bergumam, ternyata menjalani kehidupan di kota ini sangatlah susah. Yang pertama adalah kedai buah, lalu yang kedua adalah rayuan yang diberikan oleh Lena. Ternyata kehidupan di dalam kota ini benar-benar begitu dingin. Kemudian Turan langsung melemparkan pandangannya ke arah luar ketika mendengar orang-orang yang berbicara. Ternyata mereka adalah Midan dan juga anggotanya. Lalu anggotanya berkata, "Bos, entah mengapa kau mengajak anak itu bergabung bersama kita, sedangkan dia terlihat seperti tidak berguna. Dan juga dia adalah anak yang sangat sombong. Bahkan aku berpikir kalau dia akan lebih pantas untuk dijadikan sebagai umpan." Menanggapi ocehannya, Midan berkata, "Aku mengajaknya karena dia telah mengingatkanku akan masa mudaku. Sejujurnya aku sangat khawatir ketika aku mengetahui kalau dia akan berburu dengan senjata yang seperti itu. Jika dia berada di sampingku, maka aku berpikir mungkin saja kalau dia akan bisa bertahan lebih lama." Terlihat Turan langsung tersenyum. Ia berpikir, ternyata apa yang aku pikirkan tidaklah benar, karena mungkin saja kalau kota ini tidak sepenuhnya berhati dingin. Cerita berpindah. Pada keesokan harinya, Turan langsung berjalan menuju aula kota karena ia ingin mendapatkan bounty monster. Sesampainya di dalam sana, ia pun telah disambut oleh seorang pria paruh baya yang bertugas di tempat itu. Ketika mendengar petugas itu yang menanyakan apa sebenarnya yang ia inginkan, Turan berkata, "Aku datang ke tempat ini karena aku ingin memburu para monster." Dan di saat yang bersamaan, Turan teringat ketika ia berbicara bersama Korun. Korun mengatakan kalau dunia luar benar-benar sangatlah kejam. Ketika dirimu memikirkan akan hal itu, kau akan menemukan sebuah jawaban. Tidak ada sebuah alasan bagi dunia untuk berbuat baik. Jika dirimu ingin orang-orang memperlakukanmu dengan baik, maka caranya sangatlah sederhana. Kau harus menunjukkan kepada mereka kalau dirimu adalah seorang mes. Dengan cara yang seperti itu, maka semua orang akan menundukkan kepalanya. Terlihat petugas itu langsung memberikan sebuah sketsa kepada Turan yang mana itu adalah gambar seekor monster yang akan ia buru. Petugas itu berkata, "Itu adalah monster yang harus kau dapatkan, tetapi kau tidak boleh membawa sketsa ini karena ini adalah satu-satunya yang kami miliki." Saat mendengar Turan yang menanyakan apakah itu adalah seekor gagak, dengan kesalnya petugas itu mengatakan apakah dia melihat seperti seekor kucing. Kemudian dengan nada yang begitu acuh ia kembali berkata, "Meskipun kemungkinannya sangatlah kecil, tetapi jika dirimu berhasil membunuhnya, maka kau harus membawa bangkainya monster itu ke tempat ini. Dan apabila seorang mes tidak menghapus mananya monster itu, maka ia akan menjadi demonikrat. Wahai anak muda, dengarkan aku baik-baik. Jika dirimu membunuh monster itu dan meninggalkannya begitu saja di dalam hutan, maka kau akan dieksekusi sebagai hukumannya. Dan ini adalah sebuah hukum yang diterapkan oleh kota Murai." Mendengar itu, Turan bergumam, "Aku sudah tahu apa yang terjadi setelah monster itu yang berubah menjadi demonikrat. Jadi aku sama sekali tidak boleh untuk mengulangi kesalahan yang sama." Turan berkata, "Yang aku dengar, bukankah para kesatria juga memburu para monster? Jadi apabila terjadi sesuatu, bukankah para kesatria akan bisa membereskannya?" Dengan tatapan mata yang datar, petugas itu berkata, "Apakah kau pikir kalau mereka akan memiliki waktu luang yang banyak? Asal kau tahu, pekerjaan para kesatria adalah menjaga peraturan di dalam kota ini. Tetapi untuk apa kau berburu para monster? Apakah kau sudah termakan rumor itu? Asal kau tahu, ini bukanlah sesuatu yang akan bisa diatasi oleh seorang berandalan sepertimu." Setelah melihat Turan yang sudah pergi meninggalkannya, petugas itu kembali berkata, "Sebentar lagi mayatnya anak itu akan tergeletak di dalam hutan, dan itu benar-benar sangatlah merepotkan." Beberapa saat kemudian, terlihat para petugas langsung berkumpul di tempat itu ketika melihat Turan yang membawa buruannya. Dengan tatapan mata yang terbelalak, mereka berkata, "Hal ini sama sekali tidaklah mungkin. Bagaimana bisa kau memburu monster ini dengan waktu yang secepat itu? Wahai anak muda, apakah kau memburunya hanya seorang diri? Tetapi bagaimana kau melakukannya, sedangkan ini adalah seekor monster yang cukup merepotkan?" Turan berkata, "Karena aku sudah membunuhnya dan membawanya ke tempat ini, aku rasa kalau aku akan menerima hadiahnya." Tanpa pikir panjang, terlihat salah satu dari mereka langsung berlari ke arah dalam untuk mengambil hadiahnya. Sambil memberikan sekantung uang, mereka berkata, "Ini adalah imbalan yang sudah dijanjikan kepadamu. Jadi pergilah sekarang juga untuk beristirahat."
Setelah mengatakan itu, mereka berkata, hal ini benar-benar sangatlah luar biasa. Bahkan sayapnya yang merupakan senjata monster ini masih terpasang dengan sempurna. Dan ini adalah pertama kalinya aku melihat seekor buruan dalam kondisi yang seutuh ini. Namun salah satu dari mereka langsung menyipitkan kedua matanya ketika melihat Turan yang masih berdiri di tempat itu. Ia berkata, "Apa yang kau lakukan? Bukankah aku sudah memintamu untuk pulang karena kami sudah memberikanmu imbalannya?" Dengan santainya Turan berkata, "Karena aku sedang gabut dan tidak ada yang aku kerjakan di penginapan, jadi apakah aku masih bisa berburu seekor monster yang lainnya?" Sontak mereka semua sangatlah terkejut ketika mendengar Turan yang mengatakan itu. Biasanya orang-orang yang berburu para monster akan kembali di besok hari setelah mendapatkan hadiahnya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.